Namanya ditunggu-tunggu. Topor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, matur nuwun, saya mohon maaf hadir di pondok ini untuk ngaji. Ternyata ketemu ilmu baru, yaitu bagaimana Rasulullah mendidik dan mengajar. Kalau kita belajar khutwat yang diajarkan oleh Rasulullah, Ustazah sudah kenal saya belum? Kebanyakan belum. Dari awal kan saya memejamkan mata. Hadiran saya tadi kan memejamkan mata. Nah, sekarang sudah sebelum saya buka semuanya satu-satu. Gitu. Saya ini karibnya beliau. Dan saya belajar qiraah dulu ke beliau. Tes masuk ke Gontor itu ujiannya satu ruangan. Kebetulan usianya beliau itu di bawah saya. Saya lebih tua dari Ustaz Agus. Tapi saya ketika ujian itu saya salut. Ini ada anak kecil kok ngajinya bagus kan gitu kan. Akhirnya saya belajar. Saya kawal terus, saya ngintil terus. Kebetulan terus sering satu kelas. Nah, sampai diambil menantu sama. Saya diambil Kiai Mahfud Hakim, beliau diambil Al-Maghfurlah Romo Yai Haji Mahfuz. Sama. Ya, kenalan. Nama saya Ahmad Zawawi. A sampai Z. Kakek saya yang satu selatan rumah pondoknya Miftahul Falah. Yang utara itu Darussalam. Ada di direktori depan itu ada pondok tua. Bangil. Pasuruan, Jawa Timur. Kalau di Miftahul Falah, nama saya Ahmad Nawawi. Kalau di selat, di utara, di Darussalam, Ahmad Zawawi. Jadi setiap saya bosan di selatan, ngaji ke utara, mesti ditanya, namamu siapa? Ahmad Zawawi. Betul. Nah, kalau pindah ke selatan, namamu siapa? Ahmad Nawawi. Alhamdulillah saya dapat ijazah dari Syekh Nawawi Al-Bantani di Gunung Penanggungan Arjuna. Di sana ada Kiai Mansur. Di sana terminalnya teman-teman yang ngajinya keliling Jawa. Biasanya singgahnya di sana, jadi santri di sana kerjaannya hanya gini dok, gedek dok. Nah, ya, santri gedek. Dari pagi sampai pagi gini aja. Nah, saya dapat di sana, namanya Syawahidul Haq, tapi sekarang hilang kitabnya. Kembali kepada pelajaran yang saya dengarkan dari beliau ini tadi. Santri itu ada 3. Pertama tilmid, yang kedua talib, yang ketiga murid. Yang beliau ajarkan ini adalah minimal itu talib. Kayak antum gini, kelasnya murid. Jadi kalau kita terapikan ini ke anak-anak yang kelasnya tilmid, tidak bisa. Nah, Gontor itu dulu antara tilmid dengan talib. Di Gontor itu tidak ada target waktu itu. Kita sekolah, kita ngaji di Gontor tidak ada target. Ya, tidak ada target. Kalau sekarang bagus-bagusan laporan target gurunya ya, bukan ngajar. Yang paling berat jadi guru itu adalah
underpeni, ngopeni, ngayomi, kata orang Jawa, terakhir gayemi. Ini yang paling sulit. Ngopeni, Ngayomi, ngayo. Ini ya urutannya. Ngayo. ngopeni, ngayomi, gayemi. Gayemi itu sampai Ini makan ininya ya, gaya. Maka kiai dulu itu santri seberapapun itu tidak pernah dipikir sehariannya. Jadi santrinya Mbah dulu yang Darussalam itu sudah dari Malaysia, dari Singapura. Tidak pernah mikir seharian. Apalagi kalau lebaran. Kiai lama itu tidak pernah bingung. Potong sapi. Nah, tinggal gitu aja. Tunjuk doang. Beras di rumah sudah sekian karung itu. Setiap tamu mesti makan. Dan tidak pernah habis. Karena kita berbicara 10 ayat. Metode Rafi yang diberikan ini adalah kelasnya murid. Dan ini adalah jalur hikmah. Bukan kelas tilmi. Ya, kalau sudah bicara metodologinya Rasul, otomatis ini adalah Murid ya. sama ketika Sayyidina Ali karamallahu wajah diuji bagaimana sholat yang khusyuk. Pertama kali tumbak panah. Kerasa orang. Baru setelah itu ada klasifikasi sahabat. Lah kita ini kelasnya kelas apa? Nah ini persoalannya. Jadi sekarang undur mankola wala tandur makola. Kelas kita kelas itu. Mankoil. Gurunya ini guru mursyid atau guru tilmid. Nah, ini persoalannya. Sekarang guru ini mau meningkatkan diri sampai kelas mursyid atau tetap di kelas tilmid. Ini yang kita bicarakan. 10 ayat contoh misalnya sekarang. Bedakan antara aqimis sholata lidzikri dengan kitaban mauquta. Makna dan lugha asbabul wurud beda. Tapi kalau dibaca secara hikmah artinya sama. Kitaban mauquta dengan lidzikri itu sama. Di mana letak persamaannya? Kita ini bangun tresno sama Gusti Allah itu sejauh mana? Merawat kasih sayangnya Allah kepada kita saja belum pernah. Allah itu sayang kita, tapi kita belum pernah merawat. Belum pernah kita ini merawat. Caranya merawat ini bagaimana? Metode ini yang harus diajarkan dulu tadi. Merawat kasih sayangnya Allah kepada kita adalah satu. Syahadatullah wa syahadatul Rasul sudah kita masukkan ke dalam sanubari kita. Tidak mungkin kita ini akan syirik, kata siapa? Selama panjenengan itu masih mendapatkan nikmat itu alhamdulillah, belum sampai astagfirullah, mengkhawatirkan itu. Kalau kita dapat musibah, alhamdulillah. Kalau kita dapat nikmat, astagfirullah. Kapan? 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 Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah selama ini. Kalau dapat musibah, astagfirullah. Nah, kapan kita dapat nikmat astagfirullah? Apa? Ngaji dulu sama Syekh Qadir Jailani. Bil Fathur Rabbani wal Faidur Rahman.
Orang itu kalau dapat nikmat mesti lupa daratan. Makanya banyak-banyak baca istighfar, itu adalah pagarnya. Ini bangun tresno ke Allah itu seperti itu. Kalau dapat nikmat astagfirullah, kenapa? Karena kalau tidak bahaya, Pak. Bahaya. Datang waktu sholat masih di mall. Masya Allah. Berat nanti juga. Berat, sangat berat itu. Kita ini menunaikan sholat setelah datangnya nida atau sebelum nida. Kalau kita merawat cinta kita, kasih sayang Allah, kita ini sebelum adzan dikumandangkan minimal 5 menit sudah di atas sajadah. Itu yang namanya tafakkur wa tadabbur. Abot, very abot. Sahabat itu waktu wudhu aja gemeter. Gemeter wudhunya itu. Jadi Karena akan ketemu Allah. ketemu Allah. Kelasnya tadi, kelasnya murid. Kelasnya kelas murid. Kalau ini sudah kita lalui, minimal sekarang ini sholat. Nah, kenapa Rasulullah mengajarkan sholat itu haliyah? Beda-beda, takbiratul ihramnya beda. Kalian tahu, teman-teman sekian banyak guru ini, alirannya macam-macam. Laisa kullu ahlu sunnah wal jamaah. Ayo lo. Berjamaah maksudnya. Gak gampang, Bang. Jadi bagaimana sekarang ini mendudukkan umat ini bisa seperti itu? Abot. Very abot. Nggak angel kan? Abot. Abot. Berat. Sangat berat. Iya. Bukan. Bukan. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu jaga toharo saja. Itu kenyataan. Sangat sulit. Toharo. Jaga toharo aja sulit, apalagi sholat. Saya enggak. Toharo sekarang contoh. Coba. Sampean punya anak baby. Baik. Yo. Sampean nyucikan langsung. Dan sampean langsung ngambil wudhu, bersuci lagi. Dawamul wudhu sulit kan. Sekarang kencingnya anak itu, dia sekarang ada pampers misalnya gitu kan, misalnya. Bagaimana itu menjaga tohara? Kalau ustadz ini hanya belajar tohara tok. Tidak mengamalkan tohara. Ibu-ibu mengamalkan tohara berat. Kalau ustadz hanya belajar tohara. Sampai belajar anwa'un najasa itu jelas. Yang mutawasito biasa, bisa. Sekarang sampai pernah mengamalkan mughaladzah apa enggak? Ya apa caranya mengamalkan mughaladzah? Belum kena ini pengalamannya kali itu. Masing-masing pelihara anjing. Hatta na'rif ma huwa mughaladzah. Saya punya guru. Di rumah gua punya anjing sekarang. Weather gede. Masya Allah. Kenapa? Kiai kok punya herder. Ya lebih hebat aku daripada kamu. Oh iya. Apa jawaban? Ente itu hanya belajar toharo tok tapi tidak pernah mengamalkan. Saya pelihara anjing ini, saya nyuceni pagi dan sore. Coba lah. Apa? Emang iman yang dibahas. Ya memang tujuannya itu. Yang dibahas kan iman. Amalia seperti begini. Itu nanti perang sampean.
La yadkhulul malaikatu ila baitin fihi. Bingung zaman. Bagaimana saya mendudukkan dalil ini? Ayo. Kalau kelasnya hanya kelas tilmid tidak bisa. Kembali ke tadi ya. Iya. Tilmid, Talib, murid. Ayo. Sekarang sampai sambung kabelnya dengan Abah Mufasir. Kenapa beliau kok tidak mendidik generasi seperti layaknya kita? Setiap kita mau ngaji, beliau lari. Sembunyi. Karena pakai dalil. Mansu'ila an ilmin. Kata malah. Ultima yaumil qiyamah. Bingung sampean. Sebuah proses pelajaran kalau ngaji tua-tuaan gini nih. Tambah bodoh kita. Semakin tidak nampak amal kita ini. Profesor Mana yang diterima amal kita ini? Semakin tidak kelihatan. Maka di dalam Al-Quran, kenapa pertama kali yang diajarkan di Indonesia, pondok salaf dengan pondok modern itu sama. Sama. Salaf itu yang diajarkan adalah tafsirnya Jalalain, lugha. Pondok modern, ya lugha juga. Kenapa kok bingung antara salaf dengan modern? Maka ditanya, saya mau masuk mana? Ini pondok apa? Tanya sama beliau. NU ya diragukan. Muhammadiyah ya tidak. Wasiliyah juga tidak. Ini pondok apa ini? Saya juga di masyarakat sana juga begitu. Orang NU itu meragukan saya. Setiap ada acara NU diundang nggak pernah datang. Ada majelis juga nggak pernah datang. Diragukan. Iya. Kembali kepada pelajaran ini tadi. Ambil sampel sekarang. Ambil sampel. 10 ayat. Terus terserah. 1 ayat. Tadi Alif Lam Mim Al-Baqarah. Coba. Seluruh mufasir mengatakan la ya'lamu illallah. Sekarang saya tafsirkan ya. Boleh nggak? ada. Iya. Alif Lam Iya, Mim. dulu. Ustaz. Mantap. Kita belajar dulu dari asma dan sifat dulu. Dari asma dan sifat baru masuk ke sifatul huruf. Alif, lam, mim. Saya lihat sifat huruf itu. Alif tidalul istiqamah. Siapa yang punya ini? Hanya Allah dan Rasulnya. Kita semelegete semua. Nggak bisa, wis toh. Sampean sekarang ini kita berkurban, kita berjuang. Sahabat Abu Bakar mau masuk Islam ditanya sama Rasulullah, modalmu apa masuk Islam? Seluruh harta dan kekayaan saya serahkan untuk Islam. Jiwa dan raga kita ini Bondo, bau, pikir, perlu sak nyawa bisa. Saya mendidik diri saya, mohon maaf Ustaz, mau belajar seperti itu. Mulai manten anyar sampai hari ini saya tidak punya rekening. Ayo, siapa yang kuat? Salah, tidak punya rekening. Orang itu banyak nuruti maunya. Mau itu adalah nafsu dan syahwat. Itu adalah tentaranya nafsul lawamah dan nafsul ammarah adalah ATM. Betul apa tidak? Betul. Ibu-ibu dari rumah niatnya beli bawang sama berapa. Tapi begitu melihat kilir. Pakai dulu, dilihat dulu. Nah, katanya dia, nggak apa-apa Bu, nggak beli sekarang. Kan masih ada hari esok kan gitu. Kalau punya ATM, telinga dan ini terus. Kemarin aku lihat ada jilbab bagus. Nice. Kalau nggak punya, nggak pernah mikir. Itu saya berlatih dengan beliau dulu di pondok. Setiap saya dapat kiriman uang, saya dihajar sama orang tua saya 4 bulan baru dikirim. Syahriah,
jajan untuk beli kitab. Uang jajan saya habiskan. Nunggu 4 bulan lagi. Kenapa? Karena saya berpikir, kalau saya masih punya uang, istirahat mikir jajan, ini mikir jajan, habisin aja. Kan sering kita anjuran. Satu kelas tak traktir semuanya satu kamar. Ini pendidikan anak mulai dari kecil saya sudah dibikin seperti ini, Pak. Sekarang anak sampean jajal sampean didik seperti ini. Ayo. Yang kita salahkan ini zaman atau kita ini sekarang? We are. Karena kita kurang niat. Kalau kita niat, bisa. Saya didik anak saya bisa. Pelajaran yang diberikan almarhumlah Kiai Wahab Hasbullah ke abah saya. Mulai dari kecil. Saya SD sudah dididik begini. Nanti kalau kamu punya istri, punya anak, jangan sekali-kali pulang bawa oleh-oleh makanan. Saya SD kelas 4, Pak. Abah saya sudah ngajar begitu. Kenapa? Kamu nanti akan dipermalukan anakmu di hadapan tamumu. Saya kelas 4 SD sudah begitu. Kenapa kok begitu? Suatu saat kamu pulang tidak bawa oleh-oleh makanan karena sudah terbiasa, akhirnya anakmu lari mendekati kamu minta, mana oleh-olehnya? Kamu nggak bawa, anakmu nangis sampai gulung-gulung. Kamu malu nanti dengan tamu. Itu saya dididik seperti itu. Anak saya juga saya didik seperti itu. Untuk menuju kelas murid tadi. Mau belajar. Kosong. Saya nggak punya ATM, saya nggak punya HP. Saya didik diri saya. Jadi saya ini orang jadul, orang nggak tahu apa-apa dan tidak pernah tahu apa-apa. Kita belajar kelasnya sahabat seperti ini. Inilah yang diajarkan oleh Rasul. Maka dari kelas, kalau sampai mengajar di pondok ini, anak kelas 1 jumlahnya 50. Kelas 2 sudah hilang 10. Kelas 3 hilang lagi 5. Nanti kelas 4 hilang 7 lagi. Sisa 27 anak. Ya. Mangga berkembang, pentil, jatuh, sampai jadi buah, sampai jadi masak di pohon Brahma. Iya. Kita itu hanya 10%. Nggak ada ya. Sampai kelas 6 tuh yang makan tuh ya. Maka Syekh Muhammad Abdul nangis. Mana anak didik saya yang kayak saya ini? Sampai hari ini saya pun juga belum menemukan anak didik saya seperti yang saya jalani. Belum ketemu. Saya menangis. Akhirnya ketemulah Rosid Ridho. Nah itulah baru. Jawabannya. Berapa tahun mendidik generasi hanya dikasih satu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ngajar nggak usah punya idealis. Kita ini nggak mendidik sekarang, Ustaz. Kita ini ngerawat anak-anak. Sekarang ini adalah hablona semua. Dikerasin sedikit, mulai. Saya sedikit kena ham kita ini. Hablona kita sekarang ini. Gak bisa kita ini sekarang ini. Anak baru itu saya teliti. Kenapa nggak makan? Gak biasa makan saya. Makan apa di rumah? Mentol. Apa itu bentar? Bakso. Ini harus dimain dulu ini ya. Nangis. Gak bisa makan nasi, gak bisa makan. Ada. Makan yang mie sama bakso sama makan itu.
Susah. Anaknya suruh jabutin rumput. Cabut sama orang tuanya. Anak saya di sini nih saya sekolahkan bukan disuruh untuk jabutin rumput. Saya kemarin tuh di MI itu ada anak 2 dicabutin. Bahasa seperti itu. Seperti Bupati Sukoharjo di Gontor. Anaknya ini bahasa Tino. Suruh-suruh bawa mobil berantem. Bapaknya tahu. Anak saya di rumah itu tidak pernah saya suruh. Di sini malah jadi tukang sampah. Ambil. Anaknya Bupati Sukoharjo. Ayo. Nah, kita sekarang bismillah anak-anak kita didik sampai ke kelas murid. Kelas murid. Murid. Biar semuanya jadi. Nah, ini ya apa caranya? Mulai. Fakta biuja ulil absar. Disinilah doanya seorang guru, doanya seorang kiai. Jadi tidak penting kalau kelas murid itu target. Tidak penting. Nah, saya ini sering perang dengan direktur. Iya, Saya mendidik santri itu nakalnya kayak setan pun tetap saya rawat. Nah, menurut pondok. Iya. Su'ul khuluqi yu'ti. Kalau saya tidak, inna huda hudallah. Paketan perang. Direktur ngomong, putuskan, usir. Minta tanda tangan saya, tak lihat kepalanya. Madama fihi zabatun minal iman dakhalal jannah. Tak usah. Sulit musuh saya. Akhirnya direktur nggak pernah sepakat dengan saya. Repot kan, Pak? Repot Pak ini, Pak. Perang gini. Nah, ini aplikasi daripada sahabat menerima 10. Setelah itu baru lapor. Guru mursyid juga begitu kan? Guru mursyid itu tidak pernah memberi. Kecuali kita sudah mengamalkan. Setelah kita amalkan, baru guru mursyid memberi. Nggak usah diminta, dikasih. Nah, ini ya. Maka saya kalau diajak ngaji gini ini, saya tidak pernah sepakat. Karena apa? Mesti akan benturan dengan keilmuan ini. Ya. Untung saya tadi nggak bawa baju ini ya. Persis mau. Karena kemana? Selamat ya. Yang jemput saya itu kok bajunya sama. Ya Allah. Iya. Modal. Ini jadi saya memenggal persoalan bagaimana kita sekarang ini mau belajar, mau ngaji. Loh, kita disuruh minal mahdi ilal lahdi itu kan hanya sebuah cerita. Kapan kita ini mau belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Belajar sholat 5 waktu sebelum datang waktu nida sudah di atas sajadah. Kita belajar. Nanti efeknya akan ketemu duha. Hidup ini sayembaranya hanya 3, saudara. Jodoh, rezeki, ajal. Mazhab saya nikah dulu, baru kerja. Kalau kerja yang dicarikan siapa? Belum nikah. Ya, mazhabku sama mazhabku kan kodoh. Nah ini kalau diajarkan kepada kelas ilmu ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak bisa lah. Iya. Mengikuti kaidah ini tadi ini harus kelas murid. Kelas murid. Gimana cara kita mendidik generasi? Jangan dijawab Allahu a'lam bishawab. Kembali ke kita, innamal a'malu binniyat.
Kita niat apa tidak? Kita niat apa tidak? Itu aja. Niat mesti sampai. Kalau niat mesti sampai. Niat ini mau makan bubur, nyampe. Ini tadi sampai menghadirkan pokok pikirannya Kiai Mufassir. Kiai Mufassir kalau ngajar ini berat. Puasa 3 bulan, gak boleh sahur, ayo. Siapa yang kuat? Bertentangan dengan syariat. Kiai Mufassir kalau ngajar seperti itu. Siapa yang puasa tanpa sahur selama 3 bulan, selesai itulah bukannya ditunda. Iya. Bukannya ditunda. Sahur boleh tapi bukannya ditunda. Gak boleh maghrib setelah isya baru buka. Kalau sudah kuat tidak buka, tidak sahur 3 hari. Setelah itu 5 hari. Setelah itu 7 hari. Ayo siapa yang berani? Kalau niat bisa. Kalau niat bisa. Ini semuanya cerita yang sudah dijalankan, sudah diamalkan. Ada gitu ya. Iya, sudah. Iya. Seperti itu. Nah, kita ini harus masuk wilayah itu. Jangan masuk wilayah kullu halin bimalin. Jangan masuk. Kalau kullu halin bimalin nggak masuk. Nah, di sini ada pilah-pilahnya. Karena kita ini ngaji tua, ya bismillah belajar tua. Nah, ini bahayanya kalau disampaikan ke anak tilmid tadi. Bahaya. Makanya yang tua ngajar yang tua, yang muda ngajar yang muda. Nah, ini yang bisa saya nikmati dari ngaji pagi hari ini. Saya berterima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata di mana-mana dan kemana-mana sama Allah disuruh ngaji itu ya seperti ini. Alhamdulillah. Di bis ngaji, di terminal ngaji, di kebun ngaji, di sawah ngaji. Jadi kiai itu yang daftar kira-kira berapa orang? Yang daftar jadi kiai itu loh, saya tanya santri sampean, siapa yang pengen jadi kiai? Saya tanya. Daftar jadi kiai. Kenapa? Karena anak-anak belum pernah didongengi secara material, immaterial bagaimana sih kiai itu. Kalau kita dulu dari kecil sudah dicekoi, kamu kalau besar mau jadi apa? Kan? Semuanya jawabannya dokter, polisi, tentara, pilot. Sekarang TK saya gimana caranya memberi stimulus? Diceritai surga dan neraka. Tanya anak, surga itu apa? Makanan apa? Iya kan? Katanya begini. Kalau saya dulu masih kecil, tak kejar ini. Tak kejar. Saya ngaji tak kejar. Saya ngaji dulu dakok itu, wanita yang memotong rambut nanti nggak bisa sampai ke surga. Kenapa? Rambutnya nanti gantung di langit. Itu harus diambil. Tak tanya, mu'alif kita nih kok ngerti apa pernah mati? Saya ngaji lomba tentang. Aku kecil lu nakal loh kan. Kecil saya itu nakal, maka syaratnya jadi kiai harus nakal. Harus nakal, kalau nggak nakal nggak jadi kiai.
Maka kalau melihat anak-anak nakal, nanti dulu lihat dulu jidatnya, oh masih ada imannya. Nah, iman. Jangan diusir. Iya. Salah biasa no manusia makan no foto manusia. Apa sampean robah makan no kata wa kemeja. Kan dirubah. Ini sebuah proses kita ini mendidik bagaimana kita mempunyai harapan anak-anak kita ini jadi kiai. Makanya kan, alumni Madinatun aja datang. Sekarang kamu di mana? Alhamdulillah Ustadz, saya sekarang sedang gini. Yang satu datang, kamu jangan. Saya ngajar di surau kecil, muridnya hanya 1, 2, dan 3. Sampai kira-kira mengatakan yang berhasil yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Manusia ini sangat berat, apalagi di alam Jakarta. Wah, santri saya tidak berhasil. Yang berhasil yang pertama. Berat. Kapan kita ini akan berbicara tentang akhirat? Ini sudah masuk ke wilayah ulama akhirat sekarang. Mohon maaf, orang Jakarta. Lek ditanya bupati atau gubernur atau menteri, segera jawab atau mohon maaf, saya tak istikharah dulu. Kayak Jakarta tak tanya ini. Ada ke sana tidak ke sini. Kalau ditanya pejabat Kiai Jakarta tidak segera menjawab, Kiai Putra. Padahal itulah penyakit Kiai. Berat kan ya. Zaman ditelepon bupati, Kiai, besok ini pelantikan, malam ini istighosa, seluruh Kiai NU hadir. Ya apa jawaban Anda? Hasanan ya Maulana. Berani sekarang Kiai menjawab, Afwan, saya tidak biasa berdoa bareng-bareng. Saya berdoa sendiri di rumah. Kira-kira kalau begitu gimana? Waduh. Penasaran nggak dengan Kiai ini? Enggak, kebalikannya. Kiai. Kalau kita ini memiliki jiwa Kiai akhirat itu tadi, jawabannya, mohon maaf, saya repot dengan santri. Saya melihat kiai-kiai sepuh dulu begitu berat itu lah. Dan dikenal sama pejabat. Kenapa? Kata beliau saya terjadi. Kalau ditanya, jawabannya, mohon maaf kali ini saya belum bisa menjawab. Saya tak istikharah dulu. Itu nanti harganya tambah tinggi. Harganya tambah tinggi. Tambah penasaran itu bupati. Kita belajar ke sini lah. Belajar. Cuma tadi judulnya belajar. Yang terakhir, karena sampean tadi sudah menyamai saya, prosentase dari apa yang saya bicarakan tadi sama nggak dengan sampean? Normal nggak sama itu normal. Berapa persen? Maju sudah sama, sarung nggak sama ya. Ini sarungnya beliau ini, saya dikasih beliau. Jadi sampai hari ini mohon maaf saya belum pernah beli baju, belum pernah. Karena sekali beli baju disita. Yang kaitannya tadi dengan tidak boleh punya rekening itu puasa saya poso karep. Sekarang bagaimana aplikasinya poso karep itu? Panjenengan diajari
Hidup ini oleh Allah adalah tawakal. Tawakal kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah gimana kan? Iya, udah lama. Menyerahkan segalanya ke Allah. Itu bukan madhab Ahlussunnah wal Jamaah, itu madhabnya Sufi. Sufi itu ada yang tidak Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Kayak gitu dong. Pokoknya ngaji ini ruwet pokoknya. Kenapa bego bener? Pertama yang kita lakukan adalah ikhtiar. Ya, kan? Ikhtiar itu di situ itu namanya kasab. Setelah kasab, doa. Setelah doa, tafwid. Setelah tafwid, at-tawakkul. Tawakal itu kalau menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an artinya as-sabru was-sabatu wal istiqomah. Utlubul ilma walau bisin. Ada nggak orang Jawa kalau datang itu punya sifat as-sabru was-sabat wal istiqomah? Sampai lihat Cina, ya dong, dodol paralon sampai semen telu. Maju sampai sekarang dia mau kita. Jualan paralon sama semen 3. Pintunya dibuka 2. Sekarang kita ini masuk ke wilayah murid tadi itu tidak seperti ini tawakal kita kan. As-sabatu wal istiqomah itu kita masuki dari wilayah kalau mau ikhtiar jangan menggunakan mau masing-masing, gunakan kehendaknya Allah dan maunya Allah. Kalau kita mau ikhtiar maunya kita ya nggak ketemu. Makanya kalau kita berdoa, doa kita itu permohonan atau pengajuan proposal atau kita maksa Tuhan, Nuntut gitu ya. ya Maksa. Iya. Kebanyakan maksa. Tuntutan. yang benar kan, yang Allah tidak pernah menolak, masuklah lewat pintu syukur. Mesti pintu syukur tadi itu kalau kita masuki, kita tidak usah berat-berat ikhtiar. Tapi yang masih menerjemahkan ud'uni astajib lakum itu kayak apa kan? Maunya doa langsung dijawab. Ijabah. Langsung kayak makan sambal. Nah, tanya sama guru Nahwu Sorof itu. Untuk ayu fi'lin, is'al. Oh, ayo film. Fi'lil amar. Al-aslu bil amril wujub, guru fikih. Ya. Al-aslu bil amril wujub. Berarti sampean berdoa wajib. Kelasnya murid tidak begitu memahami kan. Tanya sama Jalalain. Da'a yad'u. Ma makna da'a yad'u lughatan? Manggil. Da'a yad'u. Memanggil, bukan minta. Ud'u. Panggilan Allah. Gimana caranya sampai berani manggil Allah? Kita punya teman aja kalau ndak akrab, boro-boro. Panggilin saya. If you call me, I come to you. Ayo. Kalau sampean masih ud'uni minta, ora bakal. Panggil sekarang. Caranya manggil bagaimana? Allah sudah memberikan cinta, kasih dan kasih sayang ke kita tinggal balas. Bagaimana merawat cinta kasihnya Allah tadi? Kalau kita Bersyukur. ininya di situ kan.
Nanti masukkan kepada idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Di dalam azam itu ada niat. Ada niat. Saya satu yang takut dan istri 4. Kalau saya niat yang lain itu sudah bisa. 4 ini belum pernah, gak berani. Nah ini kupar saya di situ. Sama, ya sudah. Gak berani dia. Ajam. Nah, karena gurunya mengajarkan tidak 4, 1. Kalau saya tidak hidup di motor kira-kira istilahnya 4. Karena kakek saya semuanya double triple gitu. Kita ini cemen gitu. Kita ini cemen. Masuknya lewat situ kan? Lewat situ. Jangan lewat ud'uni astajib lakum. Panggilan Allah itu. Kalau sampean sudah membangun kasih sayangnya Allah tadi itu, sampean balas dengan kasih sayang juga, sampean berani manggil. Ini kayaknya Pandeglang adabnya. Saya ini santri Kasepuan Banten, Bang. Yang ngangkat Buya Dimyati. Padahal saya pernah ketemu sama beliau, nggak pernah. Secara fisik nggak pernah. Tapi secara telepon tiap saat. Sampai masjid saya di pondok itu pertama kali gambarnya pun juga dari Banten, persis seperti di Kasepuan. Nah, beliau bilang, masjidku mau tak rehab. Semua aktivitas yang di sini ini, Pak, gak jauh beda dengan saya. Kabelnya gak pernah telepon saya. Gak pernah teleponan, gak pernah janjian. Gak pernah telepon. Ini sudah gede, saya datang. 18 tahun saya datang. Jadi di sana begini, sini begini. Sini begini, sana begini. Kok bisa sambung ya ceritanya ini? Iya. Sama. Mau tak rehab masjidku. Iya. Allah, amin ya Rob. Duluan masjidku jadinya. Berarti kalah 1 langkah. Kan. Kalau prihatinnya sama. Ya kan? Jadi kebetulan santri saya itu sedikit, berarti bangunnya cepat. Kalau sini santrinya banyak, bangunnya lama. Kenapa? Karena masih dipikir, wah, sholatnya nanti anak-anak di mana kan gitu. Nah ini kalau Abang tadi ngajarnya gini, Abang tadi. Kalau kamu sekarang ini membiasakan istikharah, istikharah ini kan mau nikah aja, ya kan? Itu istikharah ini. Udah belum, Men? Istikharah ini gitu. Kalau istikharahnya murid, setiap saat istikharah. Kenapa? Karena istikharah itu artinya kita menerima Allah pilihkan ke kita. Kayak tadi kalau dapat nikmat, astagfirullah. Kalau dapat musibah, alhamdulillah. Maka Rasulullah mengajarkan obatnya orang sakit yang paling mujarab adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kapan kita ini alhamdulillahirabbil alamin? Mari kita buka dari hikam dari Imam Ghazali. Sekarang asyukru bil lisan, asyukru bil amal, asyukru bil jawarih. Kalau Imam Ghazali mendahulukan jawarih dulu baru amal. Asyukru bil lisan itu kayak apa? Sampai yang tadi sudah baca bismillah apa tidak? Makan dulu waktu. Waduh, iya. Hijau. Wah, lihat.
Apalagi alhamdulillah. Berat. Kata beliau, kita ini berhadapan dengan apa saja, alhamdulillah. Harus setelah itu bismillah lagi. Ya kalau makan doanya mau balik lana, kalau mau tidur ya ngono kae kan doanya. Iya lah. Enggak usah saya ucapkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu diantaranya bangun tresno kepada Allah, menjaga dan merawat cinta kita kepada Allah. Jadi kita mulai belajar keseimbangan itu tadi. Baru setelah itu masuk la haula wala quwata illa billahil aliyyil dawa'un likulli da'. Diwujudkan oleh Allah terong. Mana guru Mustalahul Hadis? Ada ngajar Mustalahul Hadis yang baju hijau? Al-badinjanu dawa'un likulli da'. Ahli orang-orang tamatan Madinah yang dibahas apanya? Sanad. Ya kan? Rijalul ahadis. Tak tanya sekarang. Saya tidak percaya dengan Mustalahul Hadis. Kenapa? Salah satu musnidnya itu ada yang kiri jalannya. Saya dong. Gak percaya? Zaman Mustalahul Hadis ditulis, orang seperti itu tidak diterima ditolak. Ya. Padahal ini adalah waliullah. Itu kelemahan Mustalahul Hadis. Ini kelemahan Mustalahul Hadis. Terong itu adalah obat segala penyakit. Di mana letaknya? Sirrul lugha badinjan itu. Bukan lughahnya, terongnya itu bukan. Bukan. Sirrul lughahnya. Apa rahasianya terong? Saya melihat di dalamnya ada bijinya sekian banyak. Sampai bisa melahirkan biji-biji itu. Generasi kita bikin sekian banyak macamnya tadi itu. Di situ sampean akan menjadi wanasu alfun minhum kawaidin dan alfiin amrun ana itu kalimat yang sangat dalam. Jadi kita ini belum sadar, kita ini banyak mabuknya. Yang dibahas paling musnidnya kan, bukan sirrulnya. Yang kedua, kalau lu mengatakan hadis itu dhaif, mu'an, mu'dhon, lu jangan bilang hadis dong. Maul hadis qaulun wa fi'lun aw taqrirun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Bukhari ada yang makan lewang edan bilang. Bukhari ditakrir hadis dhaifnya. Lo Bukhari ditakrir edan. Gitu loh, bahasa edan. Ya. Saya ngajar itu dulu, berhenti lah ya. Bukan yang ngajar ini tadi. Muka orang madain mesti nabrak ini. Berhentilah saya. Berhenti bukan tidak terhormat, berhenti tanpa pamit. Saya dulu ngajar itu di Unija. Berhenti tanpa pamit saya. Ngeri masalahnya. Boleh ngajar muka orang madain boyong ini ya. Leren. Enggak berhenti. Takut. Nah, jadi istikharah ini akan membuat kita nanti bergerak, bekerja, berpikir atas maunya Allah. Itu atas maunya Allah, bukan mau kita. Hadis itulah rahasianya utpuni astajib lakum tadi. Akhirnya doanya itu tidak seperti orang sekarang. Mari doa maksurah. Wah, ini maksur ini enggak. Kiai dulu nggak usah maksur-maksuran.
Doa salamatul fitin mau maksud. Apa doanya? Salamatul fitin. Iya. Ayo. Yang mahal itu selalu itu. Gak ada. Masuk apa tidak? Gak ada. Gak urus itu. Karena yang kasih siapa? Allah. Yang didahulukan adalah agama. Lihat, itu makna istiqomah. Kalau sudah sampai di situ, kita ini nanti akan dikasih doa sendiri oleh Allah. Ya mesti makbulnya yang ngasih Allah. Ya. Jadi kita tidak pulaan doa. Jual. Ya, Jangan ada amplopnya. kita akhirnya terpulang doa. Iya. Kita tidak tertolak doa, tapi kita ini akan mengamalkan doa. Iya. Coba sekarang saya membaca doa mau tidur, ya. Dirasakan. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Loh, kenapa itu doanya tidur? Sampean itu merasa mati atau tidak? Ya, toh? Mati. Yang benar. Orang nggak tahu apa yang terjadi. Bukan begitu. Kalau kita ini sudah merasa mati, kenapa kita ini suka nakut-nakuti? Siapa yang ditakuti? Diri kita sendiri. Takut mati. Kita disuruh mikir mati. Dikrul mauti gobar. Kita ini pernahkah merasakan diri kita ini mati? Mutu qabla kamu rasanya mati kan? Ya Allah merasakan mati. Wong mati itu butuh apa sih kan? Enggak on. Wis turu telung dino wis. Azan tangin. Sampai nanti akan sampai di sini tak sekolah ini. Seneng itu apa? Susah itu apa? Itu namanya mati, merasakan mati. Mati, merasakan mati. Ya ini orang disuruh mikir mati di rumah. Yo angel bukan kelasnya. Kita kasih kita sampai di sana. Beneran. Aku tadi kesini sampai mudah apa enggak? Enggak. Lalu kalau saya ngomong saya biarin aja. Punya HP itu. Iya kan? Maksudnya aku sudah enggak sampai kesini enggak saya udah tidak berhak untuk bicara. Makanya tadi ada ngaji ada yang jadi malah dangkal, ada yang dongkol. Maksudnya gitu tak? Karena nanti nggak tahu dan kesini waktu sekarang itu bicara gimana? Tadi iya makin merasa dangkal gitu. Bodoh. Yang pada bubar dongkol. Gila. Azim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillahi rabbil alamin.